Pemirsa, PT Transjakarta menambah 2 rute baru khusus Transjakarta untuk melayani masyarakat. Kedua rute tersebut yakni rute Blok M Ragunan via Kemang dan Tanah Abang Kampung Melayu dengan sejumlah tempat pemberhentiannya masing-masing atau bus stop. Informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Felmi Laubela dan juru kamera Kesa Panaji dari salah satu titik pemberhentian bus Transjakarta rute Tanah Abang Kampung Melayu di kawasan Karet, Jakarta Selatan. Felmi. Ya, Felmi, bisa Anda jelaskan terkait dua rute baru yang dibuka PT Transjakarta ini, apa sebenarnya tujuan dari pembenahan atau penambahan dua rute ini? Ya, selamat sore Andra dan juga pemirsa. PT Transportasi Jakarta atau tepatnya PT Transjakarta memang betul sekali baru saja membuka sebanyak 2 rute baru untuk dilintasi oleh bus Transjakarta. Nah, 2 rute baru ini seperti yang Anda katakan di awal tadi, yakni rute yang pertama adalah rute Blok M Ragunan dan via Kemang, dan rute yang kedua adalah rute Kampung Melayu sampai kepada Tanah Abang. Nah, untuk kedua rute ini memang disediakan juga sejumlah bus stop begitu atau titik pemberhentian dari Transjakarta. Nah, beberapa waktu lalu ini memang baru dioperasikan, tepatnya 4 hari lalu pada tanggal 24 Januari 2018 atau pada hari Rabu kemarin. Pasca dioperasikan sejak 4 hari lalu, 2 rute dari PT Transjakarta ini untuk dilalui bus Transjakarta ini, Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono juga memang menyatakan bahwa hingga saat ini karena memang baru dibuka atau dioperasikan sejak 4 hari lalu, 2 rute dari Transjakarta ini, maka bus yang juga melayani ke kedua rute ini juga masih terbilang sedikit, yakni baru hanya sebanyak 15 bus Transjakarta yang beroperasi atau tepatnya yang melayani kedua rute ini di sejumlah titik atau pemberhentian atau tepatnya bus stop dari Transjakarta ini. Dan juga ada pun tujuan yang dinyatakan begitu atau yang dikatakan oleh Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono yang menyatakan bahwa tujuan dari penambahan 2 rute dari Transjakarta ini tujuannya adalah memang sesuai dengan pemerintahan masyarakat untuk menambah kembali angkutan atau tepatnya transportasi umum yang tentunya aman, nyaman dan juga memiliki harga terjangkau. Dan juga perlu diinformasikan seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa dengan dibukanya rute ini tentunya disediakan pula sejumlah titik pemberhentian bus Transjakarta. Nah, untuk rute dari Blok M Ragunan sendiri ini disediakan sebanyak 28 titik pemberhentian atau titik bus stop dari Transjakarta. Sedangkan untuk rute lainnya yakni rute Kampung Melayu Tanah Abang disediakan sebanyak 33 titik pemberhentian bus Transjakarta. Andra. Ya, lalu Felmi, dengan adanya penambahan 2 rute baru ini, apakah juga mempengaruhi tarif layanan Transjakarta dan apakah ke depan ada rencana PT Transjakarta untuk membuka rute tambahan lagi? Ya, Andra, menyangkut dengan tarif, dengan dibukanya atau dengan adanya pengoperasian baru dari 2 rute ini tentu saja sama sekali tidak mempengaruhi tarif dari Transjakarta, atau dengan kata lain tarif dari pengoperasian kedua rute Transjakarta ini masih sama dengan rute dari Transjakarta lainnya, yakni sebanyak atau sejumlah Rp3.500 untuk setiap pengguna Transjakarta. Karena memang kalau kita lihat, Andra, ini permintaan dari masyarakat atau tepatnya tarif menjadi salah satu faktor penting tingginya permintaan masyarakat atau pengguna dari Transjakarta selama ini yang beraktivitas. Itulah yang menjadi alasan mereka kenapa tarif memang menjadi salah satu faktor penting untuk dibukanya atau lebih banyak dibukanya rute Transjakarta, terutama untuk 2 rute Transjakarta yang baru beroperasi pada tanggal 24 Januari 2018 kemarin. Nah, terkait dengan penambahan rute, memang beberapa waktu lalu juga Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono menyatakan bahwa kemungkinan ke depan akan ada lebih banyak lagi rute Transjakarta yang ditambahkan. Namun ia belum menjelaskan secara rinci rute-rute mana saja yang akan ditambahkan untuk dilalui atau dilintasi oleh bus Transjakarta. Namun kita harapkan ke depan memang angkutan umum akan semakin lebih banyak sesuai dengan permintaan atau animo dari masyarakat yang semakin meningkat dari hari ke hari. Bukan saja angkutan umum seperti Transjakarta, kita harapkan ke depan juga angkutan umum massal seperti misalnya LRT dan juga MRT. Ini proyeknya diharapkan akan segera rampung begitu dan tentunya akan segera beroperasi untuk menambah atau meningkatkan animo dan juga minat masyarakat untuk beralih dari transportasi pribadi seperti mobil pribadi dan juga sepeda motor ke transportasi umum yang seperti saya katakan tadi. Kembali ke Andra. Baik, terima kasih Felmi. Demikian laporan Felmi Laubela dan juru kamera Kesa Panaji dari Karet, Jakarta Selatan.